Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sobat Kairos yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah yang luar biasa tentang dua hamba Tuhan yang bernama Paulus dan Silas. Mereka sedang menjalani pelayanan, memberitakan Injil di kota Filipi, tetapi mereka justru ditangkap. Mereka dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka diperlakukan dengan sangat kejam, padahal mereka tidak bersalah. Kita bisa bayangkan keadaan mereka yang sulit ketika itu. Mereka luka-luka karena dipukul. Kaki mereka juga dirantai. Tubuh mereka lelah dan mereka berada dalam penjara yang gelap dan dingin. Kalau kita yang ada di posisi mereka, mungkin kita akan mengeluh, mungkin kita akan bersedih, bahkan mungkin kita akan marah kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Alkitab dalam ayat renungan kita hari ini mencatat, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di sini kita melihat sikap keteladanan yang luar biasa dari Paulus dan juga Silas. Di tengah penderitaan dan tekanan yang berat, mereka tidak kehilangan iman. Mereka tetap berdoa. Mereka tetap memuji Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu, Sobat Kairos? Dalam kuasa yang luar biasa, Tuhan bekerja. Gempa bumi terjadi. Pintu-pintu penjara juga terbuka. Rantai-rantai terlepas. Tapi bukan hanya itu. Hati kepala penjara pun tersentuh. Dan akhirnya ia percaya kepada Tuhan Yesus bersama dengan seluruh keluarganya. Sobat Kairos yang terkasih, ini memberi kita pelajaran penting. Hidup kita mungkin tidak selalu mudah. Mungkin kita sedang mengalami penjara kehidupan, masalah ekonomi, pergumulan dalam keluarga, sakit penyakit, kesepian atau tekanan batin. Tetapi seperti Paulus dan Silas, kita dipanggil untuk tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, mengapa kita harus tetap memuji Tuhan? Jawabannya, karena pujian adalah bentuk iman. Pujian menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tetap baik, walaupun situasi kita tidak baik. Dan pujian membuka jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang yang di sekitar kita. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas pada pembacaan kita hari ini. Pada akhirnya, kesaksian mereka menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di penjara bersama dengan mereka. Sobat Kairos, kita belajar dari kisah Paulus dan Silas ini untuk tidak hanya memuji Tuhan saat hidup kita enak dan lancar. Hidup kita mungkin tidak selalu mudah, tidak selalu baik. Tapi marilah kita belajar memuji Tuhan juga di tengah gelapnya penjara kehidupan kita. Mungkin kita sedang menghadapi penjara kehidupan, masalah ekonomi, pergumulan dalam keluarga, penyakit, kegagalan, bahkan mungkin dalam kesepian. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah sanggup membebaskan, menyembuhkan dan memulihkan kita. Apapun yang sedang kita alami hari ini, jangan biarkan hati kita tenggelam dalam keluhan.
Datanglah kepada Tuhan dengan doa dan pujian. Percayalah, saat kita memilih memuji Tuhan di tengah penderitaan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan nama-Nya akan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.